Firman Tuhan berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, dan ini yang menjadi pesan pembuka buat kita. Sebab yang sangat penting, bukan firman yang lain tidak penting, tetapi yang sangat penting. Rasul Paulus berkata, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ada berapa banyak yang percaya bahwa Alkitab lebih tinggi dari pendeta? Amin. Yang lain bagaimana? Pendeta lebih tinggi dari Alkitab? Saya percaya Alkitab lebih tinggi dari pendeta. Yang setuju boleh katakan amin. Ada berapa banyak yang percaya Alkitab lebih tinggi dari gereja? Sekali firman Tuhan tetap firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika Yesus tidak bangkit? Apa yang Alkitab katakan? 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yang pertama, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Jadi saya hari ini menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Besok saya berangkat ke Jakarta, lalu ke Aceh, KKR yang ada di sana dipersiapkan. Ya sia-sia buat apa? Kenapa? Kalau Kristus tidak bangkit, tapi puji Tuhan, Kristus bangkit. Kasih tahu pada dirinya, Kristus tidak bangkit. Yang kedua, ayat yang ke-17 dari pasal yang sama. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yang kedua, jikalau Kristus tidak bangkit, Alkitab berkata, sia-sia kepercayaan kita kepada Yesus, dan kita masih hidup di dalam dosa. Amen. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita bangkit. Yang setuju katakan amin. Ayat yang ke-19 dari pasal yang sama, yang ketiga, kalau Kristus tidak bangkit, Alkitab katakan apa? Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari seluruh di segala manusia. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, kita ini orang yang paling malang. Bukan berasal dari kota malang, tapi paling malang. Kata paling malang, Alkitab memakai kalimat seperti ini, orang yang tetap ada di dalam kutuk. Paling malang. Nggak akan ada selamat habis itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita bangkit. Yang setuju berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi ini yang paling penting kata Rasul Paulus. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan ketika Ia bangkit dari kubur? Pelan-pelan saya ajak saudara untuk bisa mengerti apa yang menjadi pesan Paskah. Apa yang Yesus lakukan ketika Ia bangkit dari kubur? Matius pasal 28 ayat 9 berkata, yang Yesus lakukan yang pertama ketika Dia bangkit dari kubur, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Siapa Elohim, salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Saudara dengar baik-baik. Yang Yesus lakukan yang pertama kali ketika Dia bangkit dari kubur, Dia berjumpa dengan para murid. Siapa murid? Yang melakukan firman Tuhan. Siapa murid? Yang hidupnya sama seperti Kristus. Siapa murid? Yang perasaannya sama dengan Kristus. Siapa murid? Tingkah lakunya yang sama dengan Kristus. Itulah murid. Dan saya berdoa kita adalah murid Tuhan Yesus. Amin. Dari ayat ini semua pengkhotbah, semua teolog, dari ayat ini sekali lagi saya katakan dasarnya dari ayat ini, kekristenan itu bukan kita yang mencari apa, tapi Tuhan yang mencari kita. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Siapa mereka? Saudara. Amin. Dari ayat ini, kalau kita mencari Tuhan itu terbatas, agama terbatas. Tapi kekristenan yang sesungguhnya Allah sendiri yang mencari kita. Siapa kita? Harusnya yang model seperti ini. Enggak lain. Kita mau kelihatan hebat, kita mau kelihatan baik, kita mau kelihatan sempurna, tapi hati siapa yang tahu? Waktu pertama kali yang dia rindukan, dia mau ketemu para murid. Ini kekristenan yang sesungguhnya. Kalau kita ngerti ini, kita merayakan Paskah itu nggak biasa. Saudara akan merayakan Natal tidak lebih dari Paskah. Tidak lebih dari Paskah. Banyak orang menganggap enteng Paskah, tapi saya mau katakan kepada kita, Paskah itu berbicara the top dimensi. Amin. Dimensi yang paling top tentang Kristus itu ada pada Paskah. Buat orang lain salib kehinaan, tapi buat kita itu kebanggaan. Makanya Dia menampakkan diri kepada kita. Dia datang dengan inisiatifnya, nggak perlu pakai perencanaan lagi. Dengan kerinduan Dia datang, ingin menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan apa respon mereka? Ketika Yesus datang, kita berkata, mereka mendekati. Ditanggalkan beban, ditanggalkan masa lalu, ditanggalkan pengalaman dulu. Dia datang. Semua kita punya pengalaman yang dulu. Kita semua punya latar belakang. Kelihatan baik, itu Tuhan tahu. Semua kita punya latar belakang. Mereka datang mendekati. Ada sebuah kerinduan, lapar dan haus. Datang. Dan bukan hanya datang mendekat, mereka memeluk kaki
Yesus. Apa makna secara profetis memeluk kaki Yesus? Kamu gak punya agenda lagi. Tuhan, ini hidupku, aku mau Engkau yang di dalam aku di dalam Engkau. Kita boleh bersekolah tinggi, saudara boleh punya cita-cita, tapi dengarkan baik, jangan menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Sebab kita berkata, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kamu, kata Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dia masternya, saudara. Yang mengerti apa yang harus dilakukan dalam hidup. Makanya dikatakan mereka memeluk kaki, mereka submit, mereka menundukkan diri. Lalu setelah itu menyembah. Waktu menyembah harus dengan cinta. Penyembahan itu gak boleh dipaksa. Karena penyembahan itu ornamen orang dewasa. Kekristenan yang tidak dewasa gak akan bakal bisa menyembah. Gak ada penyembahan harus didorong, ayo menyembah, gak ada, saudara. Saudara gak perlu disuruh berdoa, saudara harus berdoa. Saudara gak perlu disuruh baca kitab, saudara harus baca kitab. Kalau saudara tahu mengampuni itu adalah bagian dari perintah Tuhan, gak tunggu perasaan saudara harus enak, tapi pengampunan itu harus saudara tetap jalankan. Karena kamu tahu Yesus terlebih dahulu telah mengasihi kita. Cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembah Yesus, Tuhan, Tuhan. Dengan senang hati, dengan senang hati.
Kita nggak perlu disuruh. Waktu dia berkata, Shalom Elohim, salam bagimu. Mereka mendekati segala latar belakang ini. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan ketika dia bangkit dari kubur? Dari Matius pasal 28 ayat 10 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sana mereka akan melihat aku. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, ketika Yesus bangkit, yang dia lakukan itu adalah dia memberi pesan khusus kepada kita. Apa pesan khususnya? Yang pertama, jangan takut. Pertama, jangan takut. Lalu dikatakan, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Perhatikan baik-baik ini. Jumat Agung kemarin kita berbicara tentang keras, ngomong. Itu titik minus. Tapi titik nol kita ada pada ini. Yesus berkata, pergi katakan kepada mereka, karena aku akan menemui mereka di titik yang disebut dengan Galilea. Lihat, perhatikan baik-baik. Dia nggak bilang yang lain. Di titik yang disebut dengan Galilea. Apa sih Galilea ini? Galilea itu berbicara tentang kembali. Yang pertama, kembali kepada kasihku yang semula. Itu Galilea yang pertama. Kenapa Yesus berbicara kepada mereka, jangan takut, lalu mereka harus ketemu Yesus di Galilea? Karena kalau kita lihat sebelum Yesus mati, saudara perhatikan baik-baik, Yudas menjual Yesus seharga 30 keping perak. Petrus menyangkalnya 3 kali. Siapa mereka? Murid. Bahkan Petrus, orang yang duduk bersama dengan Yesus di taman Getsemani, 3 dari 12 murid. Itu Petrus. Setelah itu murid tersehat. Galilea berbicara tentang kasih dan semua. Dia nggak minta lain. Kalau saya bahas yang fokus, ada nggak enak di sini. Kita terlalu birokrasi, doanya terlalu panjang, kursinya terlalu lebar. Wah, tadi pagi kok lain. Kata Yesus kepada mereka, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Saya mau kasih analogi tentang Galilea. Kalau saudara kenal tentang satu kota yang bernama Pematang Siantar. Kalau saudara datang ke Jakarta, tanya orang Jakarta. Saudara datang ke Surabaya, tanya orang Surabaya. Saudara tanya ke Makassar, ibu kota Sulawesi Utara. Saudara tanya orang-orang penduduk yang cukup lama berkelana di kota-kota besar, siapa orang Siantar? Mereka akan bilang, brengsek, tidak punya masa depan, hancur, rusak. Setiap kali saya ditanya, Pastor, orang mana? Pematang Siantar. Apa image tentang Pematang Siantar? Brengsek, rusak, hancur, gak punya masa depan. Itu stigma, image, pandangan yang ada kepada kebanyakan orang tentang orang-orang yang berasal dari Pematang Siantar. Saya melihat orang-orang yang dulu bersama dengan saya di kampung halaman yang narkobanya lumayan kelas 4, udah mati semua. Minimal mereka ompong kalau mereka itu memakai sedotan lalu ada asap dan air dengan botol kecil yang kami sebut dengan sabu. Biasanya ompong.
Kalau ada orang yang ompong giginya, bisa dipastikan 90% itu enggak. Tapi khusus yang suntik di generasi saya, mati. Saudara bisa cek, mati. Orang-orang dari Pematang Siantar yang pergi merantau di Jakarta misalnya, sendiri mereka akan mencopet. Kalau berdua bertiga mereka akan merampok dan melakukan hal-hal yang banyak, huru-hara di mana-mana. Orang-orang Pematang Siantar. Saya mau beritahu kepada kita semua, apa pandangan orang Israel tentang Galilea? Orang Galilea itu orang yang brengsek, pemberontak, suka berantem, pembuat onar. Itu orang Galilea. Orang datang dari berbagai daerah ngumpul di Galilea, jadi orang kayak Galilea. Dan image tentang Galilea itu rusak. Saya pernah tanya kepada Pastor Andrew, orang Galilea yang pernah melayani di tempat kita. Dia berkata, Galilea men, very bad, sangat rusak. Itu image. Tapi kenapa Tuhan katakan pesan khusus yang pertama, yaitu tentang pergi ke Galilea? Galilea yang pertama itu bisa kembali ke kasih Yesus. Saya punya latar belakang, saudara punya latar belakang. Saudara ingat sekarang dalam keadaan sekarang, apakah kita ada pada titik kasih-Mu yang sempurna? Orang Kristen yang nggak ngalamin ini nggak akan bakal ngerti deep relationship dengan penyembahan yang dalam. Kamu nggak akan ngerti kenapa orang itu nangis-nangis ya? Kenapa orang itu teriak-teriak? Kamu nggak bakal ngerti. Kenapa? Kamu nggak ngalamin kasih-Mu yang sempurna. Coba renungkan mundur sejenak berapa tahun yang lalu. Saya nggak tahu berapa tahun yang lalu saudara mengalami. Saya ingat kasih saya semula itu bulan April tahun 2001. Mengalami. Wow. Itu ketika saya lagi ngalamin Tuhan, orang yang di sekolah saya itu kasih kesaksian dengan saya. Bro, lu tadi ngomong begini. Kalau buat tahu hadirat Tuhan enaknya begini, saya nggak mungkin makin narkoba. Buat saya dulu narkoba itu adalah rumah. Buat saya dulu narkoba itu adalah benteng hidup, menenangkan, menjernihkan, memacu adrenalin saya. Buat saya. Tapi ketika saya ngalamin Tuhan, saya baru ngerti, ada yang lebih mantap candunya dibanding narkoba. Waktu itu saya punya narkoba memakai injection suntik. Ada yang lebih mantap, yaitu hadirat. Amin. Saya kalau dulu lagi sedang nyanyi, pertama kali saya jatuh cinta sama Tuhan, lagu ini saya nyanyi. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya
mungkin saya terintimidasi dengan dokter jantung saya. Saya orang yang nggak bisa diam dalam dilakukan. Tapi dokter bilang, bro, tahan. Mungkin saya terintimidasi. Tapi saya merasakan bahwa Tuhan berbicara sampai hari ini. Tiada seperti kau, lagu ini yang mengiring ketika saya menyanyi. Yang senang hatiku, tak seorang pun di dalam hidup seperti kau. Bayangkan sampah pegawai negeri dipecat kasus narkoba sampah loh. Lebih mending gak punya sekolah salin sampah. Tapi lagu ini begitu nikmat. Kasihmu seperti sungai mengalir. Tolong dimunculkan langsung. Kuasamu menyembuhkan. Pesan yang pertama, ketika Tuhan Yesus bangkit, pesan khusus yang pertama itu adalah dia bilang kembali ke Galilea, ketemu aku di Galilea. Artinya kembali ke kasih kita yang sama. Banyak orang Kristen itu agak enteng tentang kasih semula. Wahyu pasal 2 ayat 4 berkata begini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang sempurna. Saudara tahu kata mencela itu dianalogikan begini. Mari lihat ke depan. Perhatikan baik-baik, itu begini. Kira-kira mau nggak diludah itu? Mencela itu diludahi. Kenapa? Karena kamu meninggalkan kasihmu yang sempurna. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang meninggalkan kasihnya yang semula, dia itu udah jatuh terlalu dalam. Bertobatlah. Apa pesan Tuhan kalau engkau lagi ngalamin itu? Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diamu. Jika engkau tidak bertobat. Apa itu kaki dia? Rohnya itu. Sudah tahu tentang damai sejahtera? Damai sejahtera itu damai di depan Anda. Terserah kamu punya persoalan begitu banyak, tapi kamu tetap damai. Nggak bikin manuver yang lain-lain. Ini yang Tuhan bilang. Ini nggak kelihatan loh, orang yang kelihatan rohani juga bisa kehilangan ini. Nggak ada bedanya ini. Ya. Hati-hati. Amen. Hati-hati. Tuhan mau kita kembali ke kasih kita ini. Amin. Cek. Saya nggak tahu. Ya kan saudara. Kehilangan atau tidak? Cek. Kehilangan atau tidak? Kamu yang tahu. Saya ingat dulu ketika saya pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, yang paling sering saya lakukan itu adalah puasa. Kemarin November 2024, ketika sepertinya membawa Tuhan kembali ke April tahun 2021,
yang paling sering saya lakukan adalah puasa. Saya ingatkan. Kamu kira kamu mencuri, berzina, itu kamu sudah jatuh dalam dosa. Kehilangan kasihmu yang semula, jatuhnya dalam. Kapan jatuh itu tidak pertama kali itu? Karena akhirnya itu mudah mengenali orang yang jatuh cinta dengan Tuhan. Dia akan betah dalam suasana itu. Dia nggak gelisah. Dan kita lagi ketemu Tuhan. Ya. Kita lagi ngalamin percikan-percikan kasihnya. Yang kedua, Galilea berbicara tentang akses atau pintu gerbang untuk menuju dimensi rohani berikutnya dan penggenapan agenda Bapa di dalam hidup kita. Matius pasal 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perhatikan kata ini. Ayat ini menjadi dasar sebuah lagu yang paling sering kita nyanyikan ketika Paskah. Anak Allah, Yesus namanya, yang mati terus selesai, buku kosmos sebab dia hidup. Ini maksudnya ada hari esok, sebab dia hidup. Bukan karena dia mendengar hari esok. Ini Galilea pertama itu akses. Saudara kalau mau masuk kemari harus ada akses pintu itu yang terbuka. Ya. Jadi Galileamu itu arti yang kedua itu adalah akses pintu gerbang. Untuk apa? Hari esok. Makanya orang Kristen itu kalau kepikiran stres tentang hari depan, orang Kristen bodoh. Haleluya. Orang Kristen apa? Bego. Karena ada Yesus kan? Ya. Kenapa takut? Usia 36, belum nikah, bego lu. Kasih tahu kanan kiri gua nggak bego, karena ada Yesus. Amin. Amin. Iya. Aduh, kerjaan belum ada nih, dunia lagi sedang kacau-kacaunya nih, uang kos naik terus, cicilan motor belum dibayar nih, detik-detik terakhir nih. Bodoh. Welcome to the stupid world. Kenapa? Karena aku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong. Besok saya ketemu kardinal sekarang. Pemimpin tertinggi Katolik di Indonesia. Ingat saya sudah ketemu beliau 3 tahun. Romo Soeharto, Yusuf Suari, orangnya baik. Karena saya ngajar di Katolik, yang saya ajarin itu apa? HMC tadi. Jadi saya ngajar calon Romo dan Pak Romo. Saya besok datang ngambil pembayaran pemilu dulu. Kenapa bisa begitu? Orang yang dicap kasus narkoba yang nggak ada apa-apanya, Tuhan bisa sampaikan sampai bawah ke titik ini. Karena siapa? Yesus. Amin. Karena aku tahu Dia pegang Yesus.
Jadi nggak perlu ada istilah orang kata madesu. Masa depan coba. Orang yang madesu itu kelihatan mukanya. Wah, saya harap Wina nggak madesu, karena kamu punya Yesus. Gitu. Iya dong. Ya kan, amin. Yesus, gitu loh. Gak apa-apa. Ini pesan dari yang kedua itu. Ini akses yang pertama itu ada di depan dari Yesus. Dia pegang. Nggak peduli mau hotel kosong, kita kerja di hotel, pariwisata lagi tergoncang karena keadaan dunia yang lagi seperti itu. Karena aku tahu Dia pegang hari esok, itu kuasa berarti sebab Dia hidup. Yesus bilang begini, kepadamu telah diberikan segala kuasa. Dia ngomong ini dalam wujud kemanusiaannya untuk berbicara kepada siapa? Saudara yang manusia ini, saya yang manusia ini, membuktikan saya bisa dalam kemanusiaan. Itu maksud ayat ini. Haleluya. Jadi nggak ada orang stres. Orang Kristen yang stres karena masa depan belum menikah, karena hutang dan lain segala macam, fix orang Kristen bodoh. Kasih tahu kanan kiri, bukan saya itu. Amin. Haleluya. Teman saya sekretaris di UPT SPK Gunung Solo, sekolah waktu saya dulu sekolah di sana. Sebelum dipecat ke Singapura, dia bilang begini, bro, gue bingung bisa berubah. Yuk, datang ya, kita bikin HMC yuk di Gunung Sitoli, rumah sakit umum Gunung Sitoli. Ya. Saya berdoa bulan Mei. Kenapa saya? Pengaruh kita harus pengaruh Kristus. Amin. Nggak ada istilah aduh stres. No. Kalau saya terus mikirin sakit kepala saya yang begitu luar biasa, aduh, kalau nggak ada minyak kayu putih saya udah nggak bisa pulang, udah nggak enak. Ke kamar mandi kok gosok dulu biar setidaknya ringan, karena ada gumpalan darah di kepala saya. Tapi apakah saya harus buka begini? Yes. Itu orang bodoh. Bahasa orang sekarang bego. Itu bukan saya. Saya menolak untuk bego. Apa arti bodoh? Apa arti bego? Tahu firman tapi tidak melakukan. Itu bodoh. Bukan karena kamu nggak sekolah. Bodoh artinya tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan. Bego. Kalau sadar tidak melakukan firman Tuhan, bego. Bilang serius, baik. Kamu bego atau tidak? Saya menolak untuk bego. Haleluya. Amin. Kedua, lanjut lagi. Apa Galilea tentang akses itu artinya apa? Diberikan Roh Kudus atas kita. Beberapa ayat yang perlu kita baca. Untuk apa Roh Kudus diberikan atas kita? Kisah Para Rasul 1:4. Cepat. Suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripada. Jadi Galilea yang pertama tadi, Galilea adalah akses atau pintu gerbang menuju dimensi rohani berikutnya dan penggenapan agenda Bapa dalam hidup kita. Dan yang pertama arti akses itu adalah hari esok, masa depan. Yang kedua artinya itu adalah Roh Kudus. Pertanyaannya, untuk apa Roh Kudus diberikan atas kita? Yang pertama, jaminan atas seluruh janji Bapa. Amen.
2 Korintus 1 ayat 22 berkata begini. Efesus 1 ayat 14, tolong dibuka Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan kita sampai memperoleh, yaitu penebusan yang menjadikan kita untuk Allah. katakan apa? Jadi apa jaminan yang Yesus kasih buat kita? Ya Roh Kudus. Makanya jangan hina orang yang berbahasa roh. Terserah saudara mau latar belakang dari gereja apa, tapi di Alkitab bahasa roh itu tulis. Amin. Ya kalau nggak suka robek. Sekali lagi saya katakan, Alkitab lebih tinggi dari gereja, Alkitab lebih tinggi dari pendeta. Amin. Yang setuju boleh katakan apa? Amin. Iya. Jadi kalau orang berbahasa, kalau kamu belum bisa, ya dia aja nggak perlu. Kenapa nih? Gila nih. Lu yang gila. Ya kalau memang nggak benar bahasa roh, kenapa ditulis sekian banyak? Mari saya buktikan lagi. Yesaya 32:15. Roh Kudus itu jaminan atas janji Bapa buat kita. Yesaya 32:15 berkata begini, sampai dicurahkan kepada kita siapa? Roh dari atas, rohnya huruf besar, ini Roh Kudus. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Artinya apa? Nggak perlu disiangi lagi, dirawat lagi. Berkat Tuhan akan terus mengirim kita. Berkat secara materi pun ada. Di dalam siapa? Roh Kudus. Haleluya. Yang kedua, untuk apa Roh Kudus diberikan kepada kita? Memampukan kita menjadi pelaksana firman Allah pada zaman. Lukas pasal 24 ayat 49 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Satu ayat yang terkenal, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nggak turun, nggak terima kuasa saudara. Tapi kalau Roh Kudus turun, kamu terima kuasa. Makanya nggak perlu cari pendeta kalau lagi sedang ada yang kesurupan. Fix. Kalau kamu cari pendeta, berarti kamu nggak punya kuasa. Kamu sudah punya kuasa. Yang setuju katakan amin. Bukan saya nggak mau datang. Bukan. Ayolah, come on. Dan kamu akan menjadi saksiku yang pertama di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem di antara keluarga kita, Yudea saudara seimanku, Samaria yang bukan kenal Yesus atau yang di luar iman, sampai ke ujung bumi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Apa yang dimaksud menjadi pelaksana firman Tuhan supaya kita bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dengarkan baik-baik. Amanat agung Tuhan Yesus itu bukan buat pendeta, tapi buat semua orang. Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan anggota gereja. Bukan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengarkan baik-baik. Tugas menyelesaikan amanat agung itu bukan tugas pendeta saja, tapi tugas semua orang. Makanya nanti di 6 Juni, ayo bawa mereka yang madesu itu. Yang pagi-pagi bukannya berdoa tapi pegang rokok. Yang pagi-pagi bukannya berdoa tapi pegang handphone. Itu madesu. Apa yang kamu tabur kamu tuai. Makanya gak heran. Usianya masih muda tapi kelihatan tua. Madesu. Coba lihat kanan kiri. Itu gak apa. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Roh Kudus dicurahkan atas kita? Supaya memampukan kita untuk bertahan sampai Yesaya pasal 59 ayat 20 sampai dengan 21, firman Tuhan berkata begini,
Dan Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Sion adalah kita. Dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dan pemberontak dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghidupi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Ada satu video sebelum kita akhiri di dalam doa. Kalau begitu. Kalau misalkan punya Is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Video ini berbicara tentang rapture waktu 19 dan 2020 pengangkatan. Are you ready? Kita lihat keadaan dunia sekarang. Kita nggak tahu berapa lama, kapan. Jadi saya mau beritahu ke kita semua, nggak ada cara lain untuk kita bisa bersama dengan Bapa. Pengangkatan. Kalau ada yang baru pertama kali dengar istilah pengangkatan, rapture, baca dengan baik Wahyu pasal 19, 20 dan 21. Di situ jelas tertulis orang Kristen yang sungguh-sungguh mereka akan mengalami perang semakin banyak, bergejolak dan melebar, keuangan semakin gak menentu. Apa saran banyak hamba Tuhan untuk orang-orang pendatang di sebuah kota, pulang kampung, supaya nggak punya biaya ngekos, apalagi nggak punya penghasilan. Karena orang yang tidak bekerja cenderung apa? Berbuat kejahatan. Di pikirannya itu apa? Gimana dapat uang? Onar sana, onar sini. Tapi saya mau beritahu buat kita semua, kalau kamu hidup benar, gak ada yang perlu takut. Amen. Dan titik itu dimulai dari Galilea. Amen. Galilea. Jangan jadi Yudas zaman sekarang. Yes. Jangan jadi Petrus zaman sekarang. Jangan jadi murid seperti zaman itu di zaman sekarang. Sekali lagi saya katakan, jangan jadi Yudas zaman sekarang. Jangan jadi Petrus zaman sekarang yang menyangkal Yesus. Rohani melayani tapi menyangkal Yesus. Ya. Dan jangan jadi seperti para murid yang meninggalkan Yesus. Waktu Yesus di sana.
Kejar adalah solusi satu-satunya. Pesan ini buat kita semua. Be ready, bersiap. Gak ada bedanya orang yang di sini dengan yang di sini. Ya. Terbuka sama Tuhan. Amen. Jangan kira saya tertutup ketika saya bicara di depan saudara. Tuhan tahu siapa saya. Tuhan tahu siapa saudara. Amen. Semuanya telanjang ya. Yes. Nggak ada yang perlu dipoles-poles kelihatan baik. No. Jangan sampai saya tidak mau ketika saya lagi menyampaikan begini, salah satu konsep pengangkatan yang dikatakan Yesus ketika ada 3 orang di ladang, 2 diangkat, 1 yang ketinggalan. Ladang berbicara tentang apa? Buat orang Israel, ladang berbicara tentang pekerjaan. Pekerjaan yang seperti apa? Pekerjaan melayani Tuhan dan pekerjaan melayani apa yang ditugaskan kepada dia. Zaman itu Yesus berbicara tentang apa? Tukang kayu. Dia bertanggung jawab pada keluarganya. Jangan sampai anak pertama tidak pernah bertanggung jawab atas keluarganya. Sampai kamu kepala keluarga kamu membiarkan keluargamu berantakan. Suami bawa istri anak datang kepada Tuhan. Orang tua bawa anak istri datang kepada Tuhan. Kita semua bawa. Karena apa? Pengangkatan ada di Tuhan. Ya. Amin. Hai orang-orang muda, jangan menesu. Ada Tuhan bagi. Amin. Berdiri sama-sama kita berdoa. Cinta